Di selatan Pulau Bali, tepatnya di kawasan pantai Jerman, berdiri sebuah pura yang menyimpan jejak sejarah dan spiritualitas yang dalam. Namanya Pura Dalam Cedok Waru. Tak hanya unik karena keberadaannya di kawasan pesisir, namun juga karena sebuah telaga air tawar yang mengalir di tengah-tengahnya. Konon, pura ini telah berdiri sejak masa Bali kuno, sebuah warisan budaya yang terjalin erat dengan sejarah kerajaan yang pernah berkuasa di Bali. Dikisahkan, pada tahun Caka 1259 atau 1337 Masehi, Sri Astasuraratna Bumi Banten dipilih untuk menjadi Raja Bali untuk menggantikan ibunya yang telah wafat. Ia dikenal dengan kepintaran dan kewibawaan yang ia miliki. Berkat kepemimpinannya, ia berhasil membuat Pulau Bali penuh dengan kesejahteraan. Namun di balik itu, ia juga seorang pemimpin yang tegas. Ia menolak tunduk pada kekuasaan Majapahit, kerajaan besar yang saat itu tengah berjaya di Nusantara. Kabar keteguhan hati Raja Bali itu sampai ke Majapahit. Kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk mendengar tentang berita tersebut. Prabu Hayam Wuruk pun memerintahkan Pati Gajah Mada untuk melakukan perlawanan kepada Raja Bali. Patih Gajah Mada, aku perintahkan engkau untuk taklukkanlah Pulau Bali. Baik, Paduka Raja. Hamba pamit untuk berangkat. Pati Gajah Mada dan pasukannya pun pergi menyeberangi lautan ke Bali. Setibanya Pati Gajah Mada di Bali, tepatnya di Tegawara Pasi Sekeh, ia merasa kelelahan dan kehausan karena perjalanannya yang panjang. Ia dan beberapa prajuritnya mengecek sekitar untuk mencari air. Pati Gajah Mada menemukan sebuah telaga yang berisi sumber mata air yang sangat jernih. Pati Gajah Mada berusaha untuk mengambil air tersebut, namun tidak bisa. Pati Gajah Mada melihat sekitar dan menemukan bahwa areal itu banyak terdapat pohon waru. Ia pun mengambil daun waru tersebut lalu menggunakannya untuk menyadok air dari telaga tersebut. Setelah meminum air dari telaga tersebut, Pati Gajah Mada dan prajuritnya langsung merasa kesegaran menyelimuti dirinya. Pati Gajah Mada merasa bahwa telaga ini memiliki keajaiban karena dapat membuatnya merasa segar bugar seketika. Ia pun berjanji, jika ia berhasil menaklukkan Pulau Bali, maka ia akan membangun tempat persembahyangan di telaga ini. Peperangan pun terjadi antara Pati Gajah Mada dengan Sri Astasuraratna Bumi Banten. Dan hasilnya, peperangan pun dimenangkan oleh Pati Gajah Mada. Setelah berhasil mengalahkan Sri Astasuraratna Bumi Banten, Pati Gajah Mada kembali ke kerajaan Majapahit dengan meninggalkan beberapa ras Arya untuk tetap tinggal di Bali. Setelah perang usai dan tumbangnya Sri Astasuraratna Bumi Banten,
terjadi kekosongan kerajaan di daerah Bali. Melihat kekosongan itu, Prabu Hayam Wuruk menunjuk Empu Soma Kepakisan yang bergelar Dalem Ketut Soma Kepakisan untuk menjadi Raja Bali. Sebelum keberangkatannya ke Bali, Pati Gajah Mada berpesan untuk membangun tempat persembahyangan berupa pura di wilayah Tegelwara Pasi Sekeh. Setelah menjadi raja di Bali, Empu Soma Kepakisan memerintahkan para Arya yang tinggal di Bali untuk menyebar ke setiap pelosok yang ada di Bali. Setelah sekian lama, salah satu keturunan Arya Kenceng yang bernama Ki Arya Telabah yang tinggal di desa Kute diutus untuk membangun tempat persembahyangan di Arya Telaga yang berada di pesisir pantai Sekeh pada tahun Saka 1512 atau 1590 Masehi. Sejak saat itu, telaga yang ada di Tegelwaran Pasi Sekeh atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pantai Jerman dijadikan tempat persembahyangan hingga kini. Saat ini, peninggalan yang masih tersimpan di Pura Cadok Waru antara lain Arca Singa Nataraja, Arca Merak Emas, dan Arca Sesunan Lanang Istri. Seiring bergantinya waktu, Pura Cadok Waru tetap menjadi tempat yang sakral dan penuh makna. Tak hanya sebagai peninggalan leluhur, tapi juga sebagai ruang spiritualitas yang terus hidup dalam keseharian masyarakat Kuta. Demikian sekilas perjalanan sejarah Pura Cadok Waru, sebuah warisan budaya yang tak hanya memiliki nilai spiritual, tapi juga menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Kuta. Mari kita jaga dan lestarikan bersama, agar nilai-nilai ini tetap hidup dan dapat dikenang oleh generasi yang akan datang.